Saya terkonfirmasi positif itu tanggal 24 Maret 2020. Kalau dinomorin, saya itu sekitar nomor 100 lah untuk COVID di Indonesia ini. Kira-kira tanggal 13 Maret saya datang ke istri saya, di mana istri saya itu investor relation, sehingga yang bersangkutan maupun anak buahnya itu sering melakukan pertemuan dengan para analis-analis baik dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. Kebetulan sehari sebelumnya itu ada pertemuan analis di sebuah sekuritas terkenal di Indonesia. Tanggal 13 saya datang menjemput istri saya ke kantornya, dan paginya saya sudah merasakan demam, kemudian tidak enak badan, serta tidak bisa tidur. Kaget dan ambyar, Mas. Pada detik itu juga ketika saya dinyatakan COVID, saat itu tidak ada orang yang berani mendekat saya. Dan saat itu pula saya harus mencari rumah sakit dan kamarnya. Sehingga saya selama sekitar 12 jam itu mencari kamar, karena semuanya harus dilakukan secara mandiri. Di era COVID, penderita COVID itu sulit untuk mencari kamar. Gejala saya itu adalah demam, kemudian sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur, diare, selanjutnya serak. Ketika itu saya belum batuk. Begitu masuk rumah sakit, saya kemudian batuk. Saya harus dirawat di rumah sakit karena posisi saya ketika itu paru-paru saya sudah 90% pneumonia, sehingga tidak mungkin untuk dirawat di rumah. Di samping saya mempunyai komorbid jantung, sehingga dokter mewajibkan saya di rumah sakit. Monitoring dari perusahaan cukup bagus. Setiap hari kami ditelepon oleh dokter perusahaan untuk mengetahui grafik daripada kondisi kami. Istri saya juga dibantu untuk masuk ke rumah sakit oleh dokter perusahaan dan teman-teman Pertamina. Physical distancing adalah kata kunci. Kedua, kalau kita terkena COVID, itu kita harus jujur. Setelah itu, kita harus lapor kepada instansi terkait dan HSSE, sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut tersebut. Ketiga, jika kita terkena, maka kita harus tetap optimis, semangat, pantang menyerah, dan yakin bahwa ini akan sembuh. Karena setiap kesulitan akan datang kemudahan.